Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lai Lutfi Damayanti dengan NIM 2191021 dari Program Studi Ekonomi Universitas Amikom Yogyakarta. Di video kali ini saya akan memaparkan tugas strategi pemasaran tentang analisis pelanggan Starbucks dan berikut adalah materi yang akan saya sampaikan. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan analisis pelanggan, alangkah baiknya kita harus mengetahui tentang Starbucks Coffee itu apa. Nah, di sini saya sudah mencantumkan logo atau gambar dari Starbucks Coffee. Nah, pasti kalian sudah tidak asing dengan logo tersebut, karena logo tersebut sudah ada di mana-mana. Nah, Starbucks Coffee sendiri adalah salah satu perusahaan kedai kopi terbesar di dunia. Starbucks sendiri sudah memiliki banyak cabang di beberapa negara. Produk Starbucks dikelola dengan secara profesional dengan memfokuskan bisnis beverage, food, dan retail atau penjualan biji kopi siap giling. Starbucks juga menyajikan menu minuman tertentu dengan tampilan yang menarik atau disebut dengan art coffee. Selanjutnya adalah ada foto di video tersebut. Nah, di situ adalah pemilik Starbucks yang bernama Howard Max Holt. Beliau adalah seorang pembisnis dan penulis asal Amerika Serikat. Beliau ini juga dikenal sebagai ketua dan CEO Starbucks pada tahun 2012. Howard ini menempati kedudukan orang terkaya ke-354 di Amerika Serikat. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan analisis pelanggan Starbucks, alangkah baiknya kita harus mengetahui dulu tentang analisis pelanggan itu apa sih? Selanjutnya di sini ada kutipan dari InMarketing ID tentang pengertian analisis pelanggan itu adalah cara atau tahapan perusahaan meneliti dan mengidentifikasi target pasar menggunakan data-data tertentu untuk memahami customer. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan analisis pelanggan Starbucks menggunakan 5W1H. Berikut adalah paparannya. Untuk analisis yang pertama adalah analisis WO. Di sini ada pertanyaan pertama yaitu bagaimana karakteristik demografi, geografi, dan psikografi konsumen Starbucks. Dari analisa saya, karakteristik demografi konsumen Starbucks kebanyakan orang dewasa. Tetapi ada juga yang sudah lanjut usia, tetapi masih suka minum kopi. Kemudian untuk karakteristik geografi konsumennya adalah di perkotaan yang mayoritas pendapatan masyarakatnya menengah ke atas. Sedangkan untuk karakteristik psikografinya lebih ke gaya hidup yang mewah dan menarik peminat pencinta kopi. Untuk pertanyaan yang kedua adalah siapa yang sebenarnya membeli produk Starbucks? Dari analisa saya, target pasar Starbucks adalah para pencinta minuman kopi. Untuk pertanyaan ketiga, siapa yang paling berpengaruh terhadap pembelian? Dari analisis saya, seseorang yang mudah berpengaruh terhadap pembelian Starbucks adalah seseorang yang suka kopi dan orang yang menyukai tempat yang bagus dan nyaman. Analisis yang selanjutnya adalah analisis SWOT. Untuk pertanyaan yang pertama adalah berapa kuantitas pembelian produk dibeli bersama produk apa? Dari analisa saya, untuk Starbucks sendiri paling banyak kuantitas pembeliannya adalah kopi. Maka di samping itu disediakan juga menu lain seperti snack dan makanan. Untuk pertanyaan yang kedua adalah apa yang dilakukan konsumen setelah mengkonsumsi produk Starbucks? Nah, di sini biasanya setelah mereka selesai mengkonsumsi produk Starbucks itu, mereka akan duduk sebentar atau agak lama yang disebut dengan nongkrong terlebih dahulu. Selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga adalah apakah konsumen mendaur ulang produk atau kemasan produk Starbucks? Starbucks memberikan gelas minuman atau tas Starbucks yang bisa digunakan konsumen setelah itu. Sekarang kita masuk ke analisis yang ketiga yaitu analisis where. Untuk pertanyaan pertama, dari perantara tipe apa konsumen membeli Starbucks? Di sini dari analisis saya, konsumen Starbucks bisa membeli dengan cara datang langsung ke shop, bisa dine-in atau take away, bisa juga membeli lewat aplikasi online. Pertanyaan yang selanjutnya adalah, apakah e-commerce berpengaruh pada penjualan produk Starbucks? Di sini, e-commerce sangat berpengaruh karena adanya sistem elektronik seperti internet, jaringan komputer, dan lainnya.
dapat memudahkan promosi. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah konsumen meningkatkan pembelian mereka melalui jalur bukan toko, seperti internet, MLM, atau katalog? Sepertinya iya. Kebanyakan konsumen sekarang lebih memilih jalur yang tidak ribet, seperti membeli Starbucks melalui aplikasi online tanpa harus datang ke Starbucks. Selanjutnya kita masuk ke analisis keempat, yaitu analisis Swen. Untuk pertanyaan pertama, apakah pembelian produk Starbucks bersifat musiman? Menurut saya tidak bersifat musiman, karena konsumen Starbucks ingin minum kopi bisa kapan saja. Pertanyaan yang kedua adalah, bagaimana perasaan event-event promosi terhadap pembelian dan konsumsi produk Starbucks? Sangat menunjang, karena event-event promosi berpengaruh terhadap pembelian dan konsumsi. Untuk pertanyaan yang ketiga, apakah pembelian produk Starbucks terkait dengan perubahan lingkungan fisik? Sepertinya tidak, karena perubahan lingkungan salah satunya adalah panas dan dingin, jadi pembeli Starbucks bisa menyesuaikan hot atau ice. Analisis yang kelima adalah analisis why. Pertanyaan pertama, seberapa baik produk Starbucks dari produk pesaing memenuhi kebutuhan konsumen? Produk Starbucks bisa memenuhi kebutuhan konsumen pencinta kopi, karena Starbucks sendiri bahan bakunya dari kopi asli pilihan. Pertanyaan yang kedua, adakah isu-isu distribusi, promosi, dan harga yang menyebabkan non-konsumen tidak membeli produk Starbucks? Di luar sana yang paling sering didengar adalah isu bahwa harga menu dari Starbucks itu mahal-mahal. Jadi banyak non-konsumen yang terpengaruh oleh isu tersebut. Pertanyaan ketiga yaitu, adakah potensi untuk mengkonversi non-konsumen menjadi konsumen? Menurut saya ada potensi, yaitu dengan cara memberi testimoni dan berbagai promo yang dapat menarik non-konsumen agar menjadi konsumen. Analisis yang terakhir adalah analisis how. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu, cara pembayaran yang diinginkan oleh konsumen itu seperti apa? Di sini pembayaran bisa dilakukan dengan cara cash atau bisa dengan menggunakan kartu kredit. Pertanyaan kedua, bagaimana pelayanan yang diinginkan oleh konsumen? Pelayanan Starbucks dikemas dengan sedemikian rupa sehingga pelayanan yang diberikan dapat memuaskan konsumennya. Pertanyaan yang terakhir adalah, menu yang bagaimana yang diinginkan kebanyakan konsumen? Pastinya yang rasanya enak dan rasanya pas. Oke, hanya ini yang bisa saya sampaikan dari analisis pelanggan Starbucks yang saya ketahui. Sekian dari saya, jika ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Dan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk melihat dan atau menonton video ini. Semoga ada ilmu yang bisa kalian ambil. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.